Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bahagia sekali ditemani oleh Ibu Eni sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Tema hari ini kita akan berdiskusi tentang apa? Dalam penanganan siswa, Pak. Jadi dalam penanganan siswa itu kita perlu inovasi, sehingga dalam penanganan siswa itu kita nggak perlu harus dengan seperti yang konvensional yang selalu kita emosional. Oke. Jadi Bu Eni mungkin punya solusi, punya inovasi baru bagaimana menangani melayani anak didik, terutama anak didik yang bermasalah ya. Betul. Anak didik bermasalah itu sebetulnya harus dibagaimanakan sih agar mereka lebih bisa dikendalikan, lebih bisa dibimbing, lebih bisa diarahkan. Ya, jadi permasalahan anak didik adalah satu permasalahan yang ada di semua sekolah pun. Sebetulnya gimana sih Bu anak-anak nakal itu mesti ditangani oleh kita agar lebih baik? Sebenarnya tuh emang ada Pak anak nakal. Anak nakal itu sebenarnya nggak ada. Waduh, pertanyaannya terlalu bijak banget. Tidak ada anak nakal ya? Iya, tidak ada anak belajar yang ada ya? Oke. Anak nakal itu nggak ada. Anak itu proses. Anak itu proses. Jadi mereka tuh proses pencarian jati diri sebenarnya. Cuman kadang-kadang untuk menemukan jati dirinya itu kan kadang-kadang banyak kendala ya Pak ya. Mungkin kendala di dalam keluarganya, kendala di dalam lingkungannya dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang yang anak itu susah untuk menemukan jati dirinya, sehingga kadang-kadang itu ya kalau orang bilang tuh nakal, padahal sebenarnya mah bukan nakal sebenarnya mah. Nah yang perlu kita lakukan pertama adalah mencari tahu kenapa sih anak ini sebenarnya. Mungkin kita pendekatan ke pribadi anak tersebut, kemudian mencari tahu latar belakang keluarganya dan sebagainya, lingkungannya dan sebagainya. Nah setelah itu baru kita dekati dengan hati, kita sentuh hatinya, kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Saya kira itu lebih mengena daripada kita memarahi dan sebagainya, karena sebenarnya mereka tidak ingin dimarahi, sebenarnya ingin diperhatikan sebenarnya itu. Dan kemarin itu sekolah kita sudah melakukan itu Pak kan ya. Jadi kita temuin anak-anak, kemudian kita kumpulkan anak, kita ajak ngobrol dari hati ke hati, kita sayangi mereka, kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Dan alhamdulillah mereka mungkin dengan cara seperti itu mereka akhirnya lebih santun dan lebih lembut. Seperti itu Pak. Luar biasa, seorang Wakasek Kesiswaan senior mengatakan tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang sedang berproses. Namanya juga anak puber. Itu masa proses pembentukan. Jadi kalau dikatakan anak nakal itu sebuah penghakiman terhadap anak didik. Yang bijak adalah anak itu sedang berproses, membutuhkan kasih sayang. Jadi kalau anak nakal kemudian disangsi, berarti dia akan semakin bermasalah. Maka inovasi atau cara-cara baru ya, cara-cara baru yang harus dilakukan terhadap anak didik adalah meningkatkan volume kasih sayang, sentuhan, sapaan, apresiasi, ajak makan, ajak hal-hal yang menyenangkan, sehingga mereka yang dianggap nakal oleh kelompok mainstream ya, ternyata mereka bisa diarahkan karena kita pendekatannya kasih sayang. Siapa sih orang yang tidak mau disayangi? Dan apalagi anak-anak yang sedang puber tentu membutuhkan guyuran kasih sayang. Jadi mungkin sebetulnya tidak terlalu sulit menaklukkan anak, berikan kasih sayang, begitu. Betul Pak. Ya kita, karena yang butuh makan mereka adalah perhatian, ya kita kasih perhatian. Perhatian. Iya. Oke, pantas kalau seorang anak didik atau seorang anak yang nakal lebih nurut pada pacarnya atau teman sebayanya dibanding kepada orang tua. Kenapa? Karena teman sebaya atau pacarnya jauh lebih perhatian daripada kita. Maka kita berlomba-lomba untuk lebih memperhatikan anak didik kita. Begitu mungkin Bu. Betul sekali Bapak. Terima kasih. Itulah sebuah inovasi humanis yang ada di SMN 1 Parung Panjang bersama guru senior Wakasek Kesiswaan SMN 1 Parung Panjang, Ibu Hajah Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan jadi